Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Melinda Ho. Oke, jadi aku bikin video ini karena aku terinspirasi dari antusias teman-teman semua yang sudah nge-DM Instagram aku di @melindaho_. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nge-DM dan follow IG aku. Aku dapat banyak DM dari teman-teman yang menanyakan atau lebih tepatnya konsultasi kalau Kak, aku sudah punya modal nih gitu kan, aku pengen buka usaha kosmetik tapi bingung harus mulai dari mana dulu. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman pribadi aku ketika dulu aku membuka usaha atau kosmetik, harus mulai dari mana dulu. So ya, buat kalian yang penasaran sama videonya, ditonton videonya sampai habis dan tolong di like video aku, dan kalau kalian belum subscribe tolong di subscribe, itu sebagai bentuk apresiasi kalian ke aku. Terima kasih, selamat menonton. Menurutku wajar kalau misalnya kita masih bingung harus mulai dari mana dulu. Secara kita kan mau buka usaha nih kan ya, pastinya kita deg-degan dan kita juga banyak banget kekhawatiran apakah nanti usaha ini bakalan maju, bakalan sukses atau sebaliknya gitu kan. Saran dari aku, harus mulai dari mana dulu? Yang pertama adalah kalian harus mulai mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang usaha kosmetik. Ini berlaku untuk semua usaha. Baik kalian mau buka usaha toko kosmetik, mau buka usaha konter misalnya, mau buka usaha toko baju, fashion, itu selalu dimulai dari mencari tahu, belajar lebih banyak tentang bidang usaha yang akan kalian geluti itu. Aku pun sama, 1 tahun sebelum aku buka toko kosmetik, aku selalu mencari tahu setiap harinya tentang bidang usaha ini. Bahkan aku sampai nge-DM beberapa owner kosmetik ya, dan ya respon dari mereka itu sangat tertutup. Even hanya informasi dasar pun mereka tidak mau ngasih tahu. Nah, maka dari itu aku bikin channel YouTube Melinda Ho ini khusus untuk membahas seputar usaha kosmetik. Aku merasa dulu aku tuh belajar otodidak dan gak ada yang ngajarin. Maka dari itu aku pengen kalian belajar dari video-video aku atau dari pengalaman aku. Yang kedua, tips dari aku adalah kalian punya modal berapa? Nah, itu dulu yang harus kalian jawab. Di sini aku nanya kalian punya modal berapa, itu bukan semacam kayak aku kepo gitu ya urusan kalian, bukan. Oke, aku ambil contoh. Misalnya ya, aku ambil contoh, aku punya modal 100 juta nih Kak buat usaha toko kosmetik. Kalau di kampung aku ya, di sekitar Majalengka, Indramayu, Cirebon, 100 juta itu modal yang agak lumayan besar ya untuk sebuah usaha yang baru mulai merintis. Kalian kalau punya budget 100 juta, pastinya kalian mau buka kios dong ya, kalian mau sewa ruko dong tentunya. Anggaplah kita sewa rukonya itu per tahun itu 10 juta misalnya. 10 juta ini paling minimal ya teman-teman. Bahkan ada yang lebih mahal juga dari 10 juta, ada juga yang lebih rendah juga. Aku ambil tengah-tengahnya, misalnya sewa rukonya itu 10 juta per tahun. Nah, otomatis kalian ambil dulu dong 3 tahun dulu gitu, misalnya 3 tahun dulu. Berarti kalau kalian sewa rukonya 3 tahun dulu, otomatis kalian harus menggelontorkan 30 juta untuk sewa rukonya aja. Nah, dari 100 juta itu dikurangin 30 juta, berarti sisanya kalian punya 70 juta. Nah, 70 juta ini kira-kira cukup enggak buat biaya renovasi, misalnya beli rak-rak kosmetik? Karena sekali lagi ya teman-teman, ketika kalian memutuskan untuk sewa ruko, kalian juga harus merenov ruko tersebut kan. Maksud aku tuh bukan berarti aku mewajibkan renovasi besar-besaran itu, enggak ya. Maksud aku itu renovasi, ya namanya kita toko kosmetik ya, kita kan pengen terlihat bersih, terlihat estetik gitu. Apalagi misalnya ruko yang kalian sewa itu dulunya bekas warung bakso misalnya. Kalian bisa bayangin ya, ruko yang bekas warung bakso itu pasti kan dinding-dindingnya itu banyak minyaknya, terus mungkin udah pada nyelokop gitu ya temboknya, cat temboknya gitu. Otomatis kalian sebagai penghuni baru ya adalah renovasi dikit-dikit, minimalnya
chat ulang gitu, misalnya di chat lagi pengen warna pink gitu kan, ini kan toko kosmetik pengen di chat warna pink, nah itu kan masuk budget renovasi juga termasuknya. Nah terus kalau kita toko kosmetik, apalagi yang kita butuhin, kita beli lampu biar terang gitu dari luar, ya udah itu juga masuk biaya renovasi. Oke, selanjutnya itu kalian harus pikirin juga budget untuk membeli rak kosmetiknya itu berapa, ya kan? Kalau kita kosmetik itu beda ya teman-teman. Kalau warung sembako itu nggak mesti kita beli rak yang estetik gitu, nggak mesti juga. Beda kalau namanya kosmetik. Kosmetik itu kan identik dengan keindahan. Bagaimana caranya kita menarik pelanggan, menarik customer supaya tertarik dengan toko kita. Salah satunya itu bikin toko kita jadi terlihat estetik, terlihat cantik gitu kan ya. Ya salah satu usahanya itu tadi dari cat temboknya, dari lampunya gitu kan yang terang, terus kondisi yang bersih, dan rak kosmetik juga mempengaruhi gitu ya. Kalian bisa lihat, ini adalah contoh rak kosmetik yang aku punya ini ya. Ini aku cari aku cari inspirasi ini dari Pinterest. Kalian bisa download aplikasi Pinterest di HP kalian. Nah, ini aku bikin di tukang ya guys ya. Jadi kayak aku PO gitu, pre-order, belinya itu pesen di tukang ya. Jadi nggak beli jadi, pre-order. Coba kalian juga pasti di setiap daerah itu pasti ada juga yang kayak jasa bikin kitchen set, rak TV gitu kan, penyekat ruangan, pokoknya jasa-jasa seperti itu tolong kalian tanyakan ke mereka, bisa nggak bikin rak kosmetik seperti ini gitu, tunjukkan aja fotonya. Rata-rata mereka bisa juga gitu. Nah aku juga, hal yang aku lakukan itu seperti itu. Kebetulan aku bikin rak kosmetik ini di temen aku, jadi aku ya bisa nego soal harga gitu ya, dikasih diskon sama temen aku ini gitu. Untuk renovasi, untuk beli rak dan lain sebagainya, taruhlah kalian itu habis budget 20 juta misalnya, 20 juta ya. Jadi kita total ini teman-teman ya. Biaya untuk renovasi dan beli rak taruhlah 20 juta. Biaya sewa rukonya 30 juta. Jadi totalnya itu sudah 50 juta. 50 juta ini belum termasuk beli produk. Nah, otomatis dari duit 100 juta itu dipakai 50, berarti sisanya 50 juta lagi. 50 juta ini kira-kira cukup nggak ya buat beli produk? Dari sisa uang 50 juta itu, menurutku kalau kalian beli produk itu belum terlalu komplit ya teman-teman. 50 juta itu kalau untuk sekedar beli produk cuman dapat sedikit ya, cuman dapat sedikit, aku jujur aja nih. Karena kan yang namanya kosmetik itu kecil-kecil ya, barangnya kecil tapi harganya mahal. Jadi kayak kecil-kecil cabai rawit gitu. Nah, otomatis budget 50 juta ini untuk beli produk menurutku bisa, cuma nanti tuh nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu banyak. Ini ceritanya kita itu punya budget 100 juta, terus udah kepakai 50 juta nih, sisa 50. 50 ini jangan habis buat beli produk semua ya, sisain minimalnya itu 10 juta, itu buat dana darurat. Barangkali kalian ada kendala di tokonya, ada masalah atau apa, itu kalian bisa menambal kendala tersebut gitu. Jadi kesimpulannya gimana kak? Kesimpulannya kalau dari segi modal 100 juta itu menurutku sedang ya, sedang, nggak terlalu besar pun nggak terlalu kecil gitu. Jadi kalau menurut aku 100 juta itu nanggung. Kalau kalian ada budget lebih 200 juta itu sudah cukup baik lah ya. Karena kan jujur aja teman-teman, sebenarnya ketika kita buka usaha kosmetik, kalau kita pengen komplit banget nih, 500 juta pun masuk teman-teman, percaya deh 500. Oke, yang ketiga adalah cari tahu tentang informasi supplier. Ya, supplier kalian itu mau nyetok di mana. Aku sudah sering bikin videonya tentang cara mencari supplier. Teman-teman, itu video yang aku bagikan itu sebenarnya bisa kalian terapkan di seluruh daerah di Indonesia ya. Jadi aku juga banyak DM dari teman-teman, aku di daerah Surabaya nih kak, aku harus cari supplier di mana ya gitu kan. Nah, sebenarnya video yang aku bagikan itu berlaku untuk semua daerah di Indonesia teman-teman. Jadi kalian tidak mesti langsung datang ke toko itu, kalian pesan secara online aja gitu, kayak aku pesan ini gitu kan, di total nanti berapa terus dikirim, kayak gitu sistemnya. Aku pribadi tuh aku di daerah Majalengka, Indramayu, Cirebon. Nah otomatis aku
mencari suppliernya di sekitar situ. Tapi ketika aku beli produk yang sekiranya suppliernya itu saya nggak nemu di daerah Majalengka, nggak nemu, Indramayu nggak nemu, Cirebon nggak nemu, ya udah aku pesen di luar kota. Usahakan ya, kalian itu sebelum mulai buka usaha kosmetik, kalian harus cari tahu suppliernya di mana, kalian belanjanya di mana, itu kalian harus tahu dulu. Terus tips yang keempat adalah jangan lupa untuk berdoa dan meminta pertolongan sama Tuhan ya, supaya usaha kalian dilancarkan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari kesirikan orang ya. Terutama buat teman-teman nih yang mungkin kalian saingannya di pasar. Kalau di daerah aku dulu, aku itu banyak banget saingannya. Toko kosmetik itu sampai ada 3 di kompleks pasar tersebut ya gitu. Hal yang paling bijak adalah ketika kita sudah memutuskan untuk berbisnis, buka usaha dengan modal yang tidak sedikit, 300 juta misalnya. Terus ya kita jangan main-main gitu, kayak nanti juga kalau misalnya aku bangkrut juga ya udah nggak apa-apa lah gitu kan, namanya juga belajar. Jangan gitu juga teman-teman, kita harus bener-bener sungguh-sungguhnya, yaitu dengan mencari tahu tentang plus minusnya membuka usaha kosmetik itu seperti apa sih, belajar cara akuntansi dasar tuh seperti apa gitu, kayak manajemen keuangannya bagaimana gitu kan. Nah yang paling utama ini adalah manajemen keuangan, itu yang paling penting banget. Oke teman-teman, mungkin itu aja sharing dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, cara memulai bisnis kosmetik atau toko usaha kosmetik. Aku sudah bikin videonya ya dengan modal 25 juta. Kalian bisa cek aja di playlist video aku. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.